Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Jeni Rama Putri dari TT4704 dengan NIM 101112 salah satu mahasiswa Teknik Telekomunikasi di Telkom University. Nah, oke, kali ini kita bakal ngapain sih? Jadi di sini kita akan melakukan sebuah simulasi mengenai rangkaian gerbang logika. Nah, tapi sebelum kita melakukan simulasi nih, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit dasar teori dari gerbang logika ini yang bakal dipraktekin langsung. Oke. Nah, apa sih gerbang logika? Jadi, gerbang logika ini yaitu adalah penyusun elektronika digital yang setiap caranya itu bekerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Nah, aljabar boolean tuh yang kayak gimana ya? Contohnya nih kayak 0 dan 1. Nah, itu angkanya. Nah, jadi di setiap gerbang logika ini memiliki tabel kebenaran tersendiri yang memberikan karakteristik gerbang tertentu. Nah, pada dasarnya gerbang logika itu terbagi menjadi dua, tapi yang basic gate-nya ini yaitu ada AND, NOT, dan OR, dan gerbang yang sudah dikembangkan itu adalah NAND, NOR, SOR, dan SINOR. Nah, tadi kan aku udah ada mention table kebenaran ya. Nah, ini yang dimaksud dengan table kebenaran sekaligus bentuk gambar dari gerbang logika yang aku sebutkan sebelumnya. Nah, aku bakal ngejelasin mungkin sekitar dua dari gerbang logika. Nah, contohnya seperti pada NaN. Nah, di NaN ini kalau kita ketahui kalau NaN kan itu berarti dikali kan. Nah, jadi di tabel kebenaran, kenapa kok ada 00 atau 01 ini? Nah, itu tuh maksudnya adalah true dan false sesuai dengan aljabar boolean. Nah, anggap aja kalau di N ini berarti yang dikali 0 kali 0 sama dengan 0. Ya, 0 kali 1, 0 dong. Nah, begitu juga 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, misalnya 1 kali 1 sama dengan 1, gitu. Nah, ini tuh berarti A dikali B sama dengan Y. Nah, selanjutnya di bagian OR. Nah, di bagian OR, kita tuh udah tahu kalau di OR tuh pertambahan. Seperti yang pada di sini, ya A plus B sama dengan Y. Nah, contohnya 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, 1 tambah 0 sama dengan 1. Kalau 1 tambah 1 itu bukannya 2 ya. Nah, ingat di aljabar boolean ini hanya ada dua angka, yaitu 0 sama 1. Nah, jadi 1 tambah 1 yaitu 1, bukan 2. Nah, lalu di berikutnya itu salah satu bahan yang bakalan kita gunain untuk melakukan simulasi. Nah, di sini mirip ulat gak sih? Nah, bukan. Itu bahan komponen dari rangkaian elektronika. Nah, jadi ini tuh adalah IC atau integrated circuit, juga dikenal seperti microchip atau chip. Nah, jadi di integrated circuit ini adalah komponen dasar yang berwujud semikonduktor yang di dalamnya itu terkandung berbagai macam komponen elektronik seperti transistor, resistor, kapasitor, dan dioda yang semuanya ini dibuat dalam sebongkah bahan semikonduktor yang biasanya itu adalah silikon. Nah, jadi dari beberapa gerbang logika dasar yang sebelumnya aku sebutin, itu di rangkaian elektronik atau IC ini sebutannya bakalan berbeda lagi nih. Nah, misalnya nih di gerbang logika dasar kayak N jadi IC 74HC08, selanjutnya 0 yang not itu IC 7432, or jadi IC 7404. Kalau yang gerbang logika kombinasinya ini yang sudah digabungkan, misalnya NAND jadi IC 7400, NOR jadi IC 7402, SOR jadi 7486, lalu SINOR adalah menjadi 7426266. Nah, itu. Nah,
gimana sih cara baca IC dengan lalu dihubungkannya dengan gerbang logika pada yang sebelumnya. Nah, oke, aku kasih gambar salah satu dari gerbang logika yaitu yang N, yang dimana yang seperti kalian lihat di sini terdapat 14 kaki. Nah, dihitungnya dari bawah kiri ke kanan dan kanan ke kiri gitu. Nah, mungkin tapi masalahnya ini di gerbang logika ini kan di dalamnya ada integrated circuit yang dimana terkandung dari gerbang logika sebelumnya. Nah, itu di sini tuh bakalan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Nah, maksudnya dari fungsinya itu dari pinnya. Nah, di sini kan ada 14 pin. Nah, masing-masing pin ini bakalan berfungsi eh, fung- dengan input dan output dari gerbang logika. Contohnya nih, tapi sebelum masuk ke contohnya, ada hal yang beberapa yang di mana pin tersebut tuh tetap gitu, gak bakalan berubah fungsinya. Contohnya nih di sini, di gerbang pin 7 yang dimana pin ini adalah pin ground, yaitu yaitu berfungsi sebagai referensi tegangan 0 volt untuk sirkuit yang di dalam IC-nya. Nah, di sini ada juga pin 14 yaitu VCC yang dimana fungsinya itu yaitu sebagai pin supply tegangan positif yang digunakan untuk mengoperasikan IC. Nah, lalu di gambar gate yang terhubung ini itu bacanya seperti gini. Ya, seperti kita ketahui, gerbang gate logika yang N kan seperti ini ya. Nah, cara menghubungkannya itu gimana? Nah, nanti misalnya kita disimulasi, nah, di kaki pin 1, 2 ini merupakan sebagai inputnya gitu. Nah, outputnya apa? Berarti outputnya itu di pin ketiga, sama seperti yang eh, seluruhnya, yaitu misalnya input, contohnya seperti 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, dan 13. Lalu outputnya yaitu 3, 6, 8, dan 11. Itu cara baca dan dasar teori yang harus kita pahami. Dan nextnya kita bakalan langsung hands-on simulasi gerbang logika. Sekarang kita bakalan melakukan simulasi gerbang logikanya. Nah, mungkin beberapa dari kita yang ketahui itu gerbang logika kan gambar-gambar gitu ya. Nah, maksud pembuatan gerbang logika tuh biasanya ya di bidang expertnya itu menggunakan aplikasi yang namanya Quartus. Nah, tapi di sini kita beda lagi nih. Tapi kok di Quartus kan lebih codingan kan. Kalau di sini kita akan merangkainya menggunakan rangkaian elektronika atau rangkaian listriknya gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari gambar aku menggunakan sebuah aplikasi di website yaitu bernamakan Tinkercad yang dimana Tinkercad ini adalah platform berbasis website yang memungkinkan kita untuk mensimulasikan rangkaian elektronik secara virtual. Nah, dengan Tinkercad juga kita dapat membuat berbagai eksperimen komponen nih tanpa harus membeli alat fisiknya. Belum lagi alat fisiknya kan terkadang mahal banget ya. Nah, di Tinkercad ini juga sebenarnya bisa membuat desain 3D dan rangkaian listrik menggunakan Arduino. Seperti yang di sini nih, kita menggunakan model sirkuitnya. Mungkin kita langsung aja ya melakukan simulasi. Yang pertama, ini yang sudah saya siapkan berbagai komponen dan bahan yang bakalan kita lakukan untuk simulasinya. Nah, di sini ada terlihat seperti resistor, LED, habis itu switch-nya, habis itu ada apa tuh? eh ini breadboard. Nah, namanya. Habis itu ada baterai. Nah, di sini juga sudah disiapkan ada beberapa IC dari Basic Logic Gate atau gerbang logika dasarnya. Ada yang AND, ada yang OR, ada yang NOT. Habis itu ada yang untuk yang sudah dikembangkan atau yang kombinasinya. Habis itu ada IC NAND, NOR, dan SOR. Begitu juga nanti kita bakal mencoba
menggunakan membuat komponen sinornya nih. Oke. Mungkin untuk membuat rangkaiannya aku percepat lah ya di time skip gitu. Oke, tunggu bentar ya. Oke, seperti yang udah aku rangkai, di sini aku merangkai sebuah rangkaian IC untuk gerbang logika N. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau eh, yang sudah aku hubungkan ini, di mana sudah kita ketahui lah ya sebelumnya di AND gate ini. Nah, di AND gate ini, pin 1 dan 2 itu sebagai output dan pin 3 sebagai, pin 1 dan 2 itu sebagai input dan pin 3 sebagai outputnya. Nah, sudah aku rangkai yang dimana 1 ini sebagai input, 2 ini juga sebagai input, dan 3 ini sebagai output. Nah, di sini kenapa aku ada menggunakan switch juga, karena di sini kita bakal ngetes kan, ngetes apakah lampu LED ini bakalan nyala atau enggak menggunakan prinsip tabel kebenaran. Nah, di sini juga menggunakan resistor yaitu sebagai setidaknya ada apa tuh muatan yang masuk ke LED-nya. Nah, muatan ini juga digabungkan dengan muatan dari tegangan dari baterainya. Nah, bisa kita cek lah ya. Kita menggunakan tabel kebenaran yang di mana tabel kebenaran ini misalnya di bagian N itu yaitu perkalian misalnya 00 sama dengan 0 dan seterusnya hingga 1 kali 1 sama dengan 1. Kita buktiin nih. Misalnya 0 dan 0 sama dengan 0. 01, 0 kali 1, 0 kali 1 atau 0 kali 0, 1 kali 0 yaitu sama dengan 0, tidak nyala atau false. Misalnya 1 kali 1 dia menyala. Udah terbukti kan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan mencoba untuk rangkaian core-nya. Stop dulu. Oke, di rangkaian OR ini, seperti kita ketahui, di rangkaian OR sama seperti dengan eh, input outputnya dengan NAND, hanya saja kita akan membuktikan melalui tabel kebenaran. Nah, diingat ya, kalau OR ini berarti ditambah. Oke. Langsung misalnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lupa nyalain. 0 tambah 0 sama dengan 0 berarti gak nyala. 1 tambah 0 sama dengan 1 berarti nyala. Atau sebaliknya sama nyala. Dan 1 tambah 1 sama dengan 1 yaitu nyala. Itu. Nah, selanjutnya kita bakalan buat rangkaian khusus untuk not. Nah, di not ini seperti kita ingat kalau di sini hanya ada satu uh, input ataupun output, yang dimana inputnya yaitu 1 di pin 1 dan outputnya di pin 2. Nah, tinggal hapus aja deh yang input warna ungu, kabel warna ungu ini. Ya, hapus. Nah, udah. Lalu kita cek kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenaran di not, yaitu misalnya A sama dengan eh, kebalikannya gitu. Misalnya 0 ya berarti 1. Kalau 1 sama dengan 0 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Bentar ya. Ada yang salah. Yang satu, oh iya, output kuningnya. Hehe. Di sininya outputnya di bagian 2.
Kita coba misalnya 0 sama dengan 1 atau kebalikannya berarti nyala ini misalnya 1. Nah, ini berarti gak nyala. Kayak berarti rangkaian ini udah benar ya yang kita buat. Oke. Selanjutnya kita bakalan buat khusus untuk NAND gate. Di NAND gate ini coba kita lihat di NAND gate sama pin output dan inputnya seperti sebelumnya ya, kecuali yang not. Nah, kita tambahin aja deh untuk rangkaian untuk kabelnya ke bagian kedua. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, gini. Nah, seperti yang kita lihat kalau di NAND itu tabel kebenarannya seperti misalnya 0 kali 0 sama dengan 1. Nah, 0 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 1, dan 1 kali 1 sama dengan 0. Nah, coba nih kita buktiin. Nah, udah kelihatan nih. 0 kali 0 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 1, 0 kali 1 sama dengan 1, dan terakhir 1 kali 1 sama dengan 0 berarti tidak menyala. Selanjutnya kita coba bagian untuk NOR gate-nya nih. Sama NOR gate-nya kalau nggak salah ya. Kalau di NOR gate dia input outputnya sama, cuma di sini kita cobakan dengan tabel kebenaran yaitu misalnya 0 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 0, dan 1 tambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti kebalikannya lah ya, kebalikan dari yang OR ini. Nah, coba kita cek yaitu kita lanjutkan 0 tambah 0 sama dengan 0, 0, 0, 1 tambah 0 sama dengan 0, gak nyala, atau kebalikannya juga gak nyala, misalnya 1 tambah 1 nyala. Eh, tunggu, ada yang salah. 0 get 1, input 3. Bentar, guys. Sorry ya guys, ini rada ralat yang dimana ini kebalik nih. Nah, outputnya di sini, inputnya di kebalikannya.
Oke, coba kita cek. Nah, kalau nol kali nol sama dengan, kita cek lagi ya, mungkin ralat nih, sorry. Nol tambah nol sama dengan satu, nol tambah satu sama dengan nol, satu tambah nol sama dengan nol, satu tambah satu sama dengan nol. Satu, nol, nol, nol. Oke, nol tambah nol sama dengan satu. Satu tambah nol sama dengan nol, atau kebalikannya sama dengan nol. Dan satu tambah satu sama dengan nol. Oke, berarti ini yang benar ya, guys. Selanjutnya kita coba untuk yang SOR ya. Tunggu sebentar. Oke, yang SOR ini di mana outputnya berada di pin 3. Kok udah jalan? Hmm, outputnya berada di pin 3. Ini berada di pin 2. Oke, coba kita lihat untuk bagian SOR. SOR atau NOR nih? Tadi lupa. SOR. Oke. Di bagian SOR yaitu 0, 0, 0 sama dengan 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Oke. Kita cek nih. Nah, misalnya kita on 0 kali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 1 berarti nyala, ataupun sebaliknya nyala, dan 1 dikali 1 dia gak bakal nyala. Oke, udah terbukti ya yang ini sesuai itunya. Oke. Yang selanjutnya kita bakalan membuat rangkaian sinor, cuma rangkaian sinor ini adalah gabungan dari rangkaian basic logic gate. Mungkin aku bakalan buat dulu lah ya rangkaiannya dan bakalan aku cepetin. Ya, tunggu sebentar. Oke guys, jadi ini merupakan rangkaian dari eh, gerbang gate atau gate sinor ya. Nah, di sini ini merupakan gerbang gabungan dari AND, AND, NOT, dan OR ya. Nah, di sini juga ya sedikit lebih kompleks, dan maaf juga tadi lama ya. Ternyata ada kesalahan di bagian ininya belum terhubung nih, negatif ke negatifnya. Oke, di sini bisa kita lihat kalau di gerbang sinar yaitu input dan output, inputnya yaitu 1, 2, dan outputnya adalah ke 3. Nah,
bagaimana kita bakalan untuk kita bakalan melakukan tabel kebenarannya nih dari sinor. Misalnya nol tambah nol sama dengan satu, nol satu sama dengan nol, satu nol sama dengan nol, dan satu sama dengan satu. Nah, kita buktikan. Start simulasi. Nah, ini kan nol sama dengan satu, berarti benar nih. Satu nol sama dengan nol, false. Atau kebalikannya juga false, dan satu dengan satu berarti nyala. Oke, mungkin begitu guys, untuk simulasi simulasi dan gambaran untuk gerbang logika oleh aku sendiri. Dan maaf bila ada ya sedikit lama atau kesalahan dari rangkaian ini juga. Dan aku ucapkan terima kasih sudah menonton video aku dan bye-bye.